Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. Salawatullah alaihi wa alihi wa sahabati ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Alhamdulillah kita mengawali majlis kita tentu dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma allimna ma yanfa'una. Semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat pada kita. Semoga Allah memberi hidayah kebaikan pada kita. Semoga Allah istiqomahkan kita dengan iman dan amal soleh. Semoga Allah insyaAllah memuliakan kita dengan ukhuwah Islamiyah. Alhamdulillah, kita berdoa kepada Allah, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Alhamdulillah, sekalian, senantiasa kita ingatkan bahwa setiap ibadah yang kita lakukan bukan karena kita hebat, tapi karena itu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kita hadir di majlis pengajian seperti ini. Alhamdulillah, Allah menggerakkan tubuh kita. Allah memberi kekuatan dari dalam, yakni dorongan untuk beramal, yakni at-taufik. Ini tidak gampang menekuni seperti ini, mas sekalian. Mari kita sungguh-sungguh yakin dengan perkataan Nabi SAW bahwa may yuridillahu bihi khaira yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah kehendaki kebaikan pada diri seseorang, maka orang itu kalau dipendaki baik, yufaqihu fiddin, difaqihkan dia, dicintai hatinya dengan ilmu. Dan itu mafhumnya, mafhum muhalafahnya, pemahaman terbalik dari hadis itu. Kalau orang itu tidak dicintai oleh Allah atau dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak disayangi oleh Allah, ya dicabut nikmat berilmu, dicabut nikmat mengambil nasihat dan faidah. Kalau Allah menghendaki kebaikan, dikasih ilmu. Jadi kalau Allah membenci seseorang, ya susah masuk ilmu, susah masuk hidayah. Nah, hidayah ini menjadi kunci orang itu akan menjadi baik, mas. Itu mari senantiasa sekali menggerakkan hati kita. Berilmu ini kunci kita menjadi baik. Yang pernah itu merasa rugi duduk di pengajian meskipun tidak mendapatkan sesuatu kecuali sekedar duduk, kita sudah dapat keberkahan bermajelis. Kebiasaan dulu para sahabat, para tabi'in, di antara mereka
memberikan penjelasan ilmu bukan berarti bahwa yang memberi penjelasan itu lebih pintar. Yang memberi penjelasan itu bukan yang paling alim di antara mereka, tapi justru di antara orang-orang yang duduk itulah yang alim. Orang-orang yang mendengarkan itulah orang-orang yang lebih alim. Tapi mereka mengapa mau duduk? Karena mereka mau mengambil keberkahannya. Itu yang hilang di tengah umat ini, mas sekalian. Tidak mengambil faedah keberkahan dalam bermajlis ilmu. Ya, seolah-olah orang sebagian mengatakan, sudah ku tahu nih, ada Google, ya, ada banyak literatur saya bisa baca. Oh, beda, mas, keberkahannya beda. Ya, karena itu insyaallah semakin kita berkorban dalam sebuah amalan, semakin tinggi keberkahannya. Semakin tinggi perjuangan kita dalam sebuah amal, semakin tinggi keberkahannya. InsyaAllah jamaah sekalian, bulan ini bulan Zulqa'dah. Kita diingatkan posisi Zulqa'dah yang pertama adalah Asyarul Hurum, bulan haram. 4 bulan haram dalam Islam, bulan-bulan dihormati dalam Islam. Ya, diingatkan terus Zulqa'dah, Zulhijjah, Al-Muharram dan Rajab. Kita ingat ini untuk menyikapinya. Pertama, fala tazlimu fihin. Jangan di antara kalian membuat kezaliman di antara 4 bulan ini. Ya, itu artinya ada dosa yang bisa bertambah besar karena berada di kondisi waktu. Inilah kondisi bulan 4 ini. Dosa berbuat zalim itu jelas. Tapi kalau berbuat zalim di 4 bulan ini lebih jelas lagi dan itu lebih besar. Nah, itu ada yang bertambah dosanya, bisa menjadi dosa paling besar karena waktunya, yakni dijatuhkan dosa pada bulan 4 bulan ini. Ini juga bulan diingatkan bahwa kita berada di bulan, yakni Al-Hajj Ashhuru Ma'lumat. Bulan-bulan haji ini sudah diketahui, yakni Syawal, Zulqa'dah dan Zulhijjah. Syawal, Zulqa'dah dan Zulhijjah. Ini masuk. Artinya tidak boleh kita berumrah di bulan ini. Pertama, tidak boleh berumrah tanpa haji. Yang kedua, tidak boleh berumrah baru haji, tapi mesti berhaji baru umrah. Kalaupun ada yang umrah baru haji, disebut dengan haji tamattu, maka didenda 1 ekor yang disebut dengan dam, 1 ekor kambing, karena mendahulukan umrah di waktu musim haji. Nah, itulah sebabnya dikenakan dam, namanya dam manasik, denda karena pilihan tata cara ibadah. Itu Allah menghormatinya itu. Tentu bulan ini juga, bulan Zulqa'dah, bulan kita isti'lalul istidad fi Zulhijjah. Ini puncak persiapan menuju Zulhijjah. Karena bulan ini bulan di masa Nabi itu menggemuk-gemukkan hewan. Kalau di masa Nabi sahabat, hewan-hewan itu digemukkan di bulan Zulhijjah, di bulan Zulqa'dah. Karena yang gemuk-gemuk ini dipelihara, dipercantik, memang seperti tanaman itu dipupuk, digunting yang memang bisa digunting, artinya dirawat betul itu. Tapi setelah jadi
bagus, dipersembahkan. Itulah nanti di amalan bulan Zulhijjah atau Zulhijjah. Nah, tentunya sekalian kita sudah siapkan semua persiapan menuju Zulhijjah, yakni amalan-amalan bulan depan. Amalan bulan depan, satu tentu puncaknya haji. Ya, cuma ini musibah kita karena kita tidak berangkat. Yang kedua, solat Idul Adha. Yang ketiga, kurban. Yang keempat, doa. Kelima, zikir. Yang keenam, takbir tahmid. Yang ketujuh, banyak bersedekah. Yang kedelapan, banyak puasa sunnah. Yang kesembilan, banyak-banyak bertaubat. Dan yang kesepuluh, perbanyak amal soleh secara totalitas.